Setelah 6 tahun tidak terdengar karya-karya Guru Soekarno Putra, maka kembali PT Gencar Semarak Perkasa dan Kinaria GSP menggandeng Jarum Apresiasi Budaya untuk menyelenggarakan pagelaran pentas prakarya Guru Soekarno Putra dengan tema Bentai Cinta Indonesia. Pada ini saya mengucapkan puji syukur karena ini adalah pertemuan yang kedua bersama para pendukung dan juga media. Dan tidak terasa menuju ke pergelaran ya Mas ya, itu tinggal 9 hari lagi dan saya mengikuti prosesnya, sudah kelihatan 80% semuanya sesuai yang direncanakan. Pagelaran ini akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Oktober 2011 di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Oke, mungkin ya pertama saya juga ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman wartawan yang kiranya dapat kita bekerjasama untuk dalam hal menyiapkan, menguatkan tentang adanya rencana pergelaran kami Bentai Cinta Indonesia. Sebetulnya untuk bikin pergelaran ini awalnya karena makin hari makin sering saya didesak oleh teman-teman dari Taulan untuk bikin pergelaran besar seperti pada tahun 80 yang lalu. Bahkan ada beberapa yang ingin membuat pergelaran yang sifatnya tribut untuk saya. Menurut saya tribut-tributan ntar aja deh, saya masih bisa berkarya kok gitu. Kalau gitu bikin aja nanti kita pergelaran tapi memetik dari karya-karya saya. Katakanlah di sini yang dipetik karya dari tahun 1976 sampai karya-karya saya tahun 89 yang akan ditampilkan dengan gaya dan cara yang baru. Tentu saya insya Allah akan selalu berkarya cipta sepanjang hayat kita beribadah. Kalau tema tuh ya emang tema Mas Guru kan selalu dengan nasionalismenya, dengan keindonesiaannya. Ya kali ini kemarin tuh kalau salah tuh kita lagi lagi berkonsep apa nih judul gitu, pas lagi ada rame-rame lah di Indonesia bagian timur sana gitu. Gitu ya, jadi coba ya kita ambil tema beta gitu. Kita tuh juga bagian dari ininya Mas Guru tuh, selalu menaikkan sesuatu yang nggak umum gitu, orang gitu ya. Nah itu akhirnya kita pakai sebagai judul. Sebenarnya ini konsep udah lama gitu ya, kita ajak Mas Guru ayo deh Mas berkarya lagi gitu. Tapi kan knowing Mas Guru memang sibuk sama politiknya segala macam, mungkin waktunya juga jadi terbatas gitu. Jadi akhirnya kita mulai bergerak lah, ini jadi kayak ayo Mas inisial aja dulu gitu. Dari pagelaran yang akan datang ada kita beberapa PR lagi lah. Oh jadi ada pagelaran-pagelaran lain nih setelah insya Allah ya gitu, insya Allah kita udah punya 2-3 konsep mendatang lagi. Persiapannya berapa lama nih Mbak? Persiapannya kalau mulai keseluruhan sih dari konsep tahun lalu ya, tapi yang udah mulai intensif itu kerjaan produksi itu segala macam mulai dari Juli. Terus ada nggak kendala-kendala untuk persiapan ini semua? Kendala banyak. Enggak ya, tapi kendala itu tantangan ya. Iya. Oke. Udah lah gitu. Jadi kebetulan artis yang diajak banyak nih Mbak. Jadi ya itu semua artis bukan artis yang kelas ini lagi udah di atas semua, jadi kesibukannya sama tinggi, jadi untuk menyatukan itu setengah mati. Karena masing-masing udah punya ini sendiri-sendiri masing-masing. Sendiri padat. Jadi Cinta
biasanya kan kalau pagelaran kita nih Indonesia nih ya, main dulu di luar negeri, baru bisa sold out nih di Indonesia. Itu bagaimana tuh? Kayak seperti itu. Ya itu bagian dari nasibnya Nasib. Oke. pertunjukan Indonesia. Jadi selalu mungkin yang menjadi kekurangan dari bangsa kita yang harus diperbaiki adalah selalu dalam menilai itu perlu kacamata asing dulu. Nah, betul. Ya. Nggak bisa punya keyakinan bahwa ini penilaian kita nih memang baik. Contohnya dalam bidang fashion, ketika batik belel, batik tapi yang belel-belel gitu tuh mulai ngetren ketika itu batik belel itu dipakai oleh turis-turis, terutama ke Jogja dan Bali, pakai batik belel, maka itu jadi tren. Baru orang Indonesia berani pakai baju batik belel. Ikut-ikutan gitu ya, Mas Guru ya. Jadi, Pesan dan harapan dong untuk Indonesia ke depan. ya tentu supaya Indonesia lebih baik, karena dalam keadaan bobrok ini saya menganalogikan Indonesia itu sedang sakit dan sakit di sini parah, dan ini harus kita sembuhkan. Dari Bung Karno teladan apa yang paling diambil oleh Mas Guru? Ya, karena Bung Karno pernah dalam pidatonya tahun 65 gitu mengatakan pada anak-anak muda Indonesia, cobalah ini jadi moto, adalah motonya anak-anak bangsa adalah menyanyi, menari, belajar, bekerja, berjuang. Nah, itu harus dijadikan moto dari seluruh bangsa Indonesia. Selain itu dari segi kebangsaan gitu adalah ajaran Bung Karno Trisakti, yaitu berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang berdikari di bidang ekonomi, dan yang ketiga adalah berkepribadian di bidang kebudayaan. Demikian jalannya konferensi pers pagelaran Mahakarya Guru Soekarno Putra Beta Cinta Indonesia pada tanggal 12 Oktober 2011 di restoran Amaron Hotel Grand Kemang. Santi Widianti dengan pengarah acara Alberto Di Richmanto melaporkan untuk Nasionalis Rakyat Merdeka dan Penantra News dari Jakarta.